Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Taufik Ramadan dengan NIM 2003110804. Saya adalah mahasiswa dari program studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi. Pada kesempatan ini, pada video ini saya akan mempresentasikan yaitu tugas Pancasila dari dosen Insinyur Roni Nangoy MS, yaitu materi bab 1 sampai bab 7. Berikut adalah pembahasan materinya. Bab 1, pengantar pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu pengertian mata kuliah pendidikan Pancasila. Mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Jadi, mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student-centered learning untuk mengembangkan knowledge, attitude, dan skill mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam pembangunan jiwa profesionalitas sesuai dengan program studinya masing-masing dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun sehingga menjadi warga negara yang baik. Yang kedua yaitu pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendidikan Pancasila yaitu dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok dan bintang petunjuk jalan bagi calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa di berbagai bidang dan tingkatan. Selain itu, agar calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham asing yang dapat mendorong untuk tidak dijalankannya nilai-nilai Pancasila. Pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen, dan pola pengamalan Pancasila. Hal tersebut ditunjukkan untuk melahirkan lulusan yang menjadi kekuatan inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa dalam setiap tingkatan lembaga-lembaga negara, badan-badan negara, lembaga daerah, lembaga infrastruktur politik, lembaga-lembaga bisnis, dan profesi lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya yaitu bab 2, bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia. Yang kedua yaitu nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Yang ketiga yaitu Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetaplah bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua yaitu betapapun ada upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Selanjutnya yaitu bab 3, bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan dan atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna antara lain bahwa Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau spirit yang menjiwai kegiatan pembentukan negara seperti kegiatan mengamandemenkan Undang-Undang Dasar dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu yang pertama itu agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah, dan yang kedua yaitu agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan negara berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pada gilirannya nantinya cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan sehingga secara bertahap
dapat diwujudkan masyarakat yang makmur dalam keadilan dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran. Selanjutnya yaitu bab 4. Mengapa Pancasila menjadi ideologi negara? Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah. Di samping itu, Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas yang memuat nilai-nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan sehingga mahasiswa mampu menerima kedudukan Pancasila secara akademis. Selanjutnya yaitu bab 5, mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat sudah dikenal sejak para pendiri negara membicarakan masalah dasar filosofis negara, filosofi Grundslag, dan pandangan hidup bangsa Weltanschauung. Meskipun kedua istilah tersebut mengandung muatan filosofis, tetapi Pancasila sebagai sistem filsafat yang mengandung pengertian lebih akademisi memerlukan perenungan lebih mendalam. Filsafat Pancasila merupakan istilah yang mengemuka dalam dunia akademisi. Ada dua pendekatan yang berkembang dalam pengertian filsafat Pancasila, yaitu Pancasila sebagai genetivus objektivus dan Pancasila sebagai genetivus subjektivus. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi karena yang pertama melekatkan Pancasila sebagai aliran atau objek yang dikaji oleh aliran-aliran filsafat lainnya. Sedangkan yang kedua melekatkan Pancasila sebagai subjek yang mengkaji aliran-aliran filsafat lainnya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat ialah agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam penyelenggaraan negara, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan negara, berbangsa, dan bermasyarakat. Selanjutnya itu bab 6, bagaimana Pancasila menjadi sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. 5 nilai tersebut membentuk perilaku manusia di Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, penyelenggaraan dalam kehidupan bernegara seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Selanjutnya yaitu bab terakhir yaitu bab 7, mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa terminologi yang dikemukakan para pakar untuk menggambarkan peranan Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain Pancasila sebagai intellectual bastion, Sofia Effendi, Pancasila sebagai common denominator, Values, Muladi, Pancasila sebagai paradigma ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Sekian itulah materi presentasi yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan kata, mohon dimaklumi dan terima kasih.